masih dalam materi model potensial sederhana. Yang kemarin sudah dibahas model potensial kotak satu dimensi. Hari ini kita coba membahas potensial tangga. Tentunya constraint yang kita lihat kemarin adalah total penuh pada potensial kotak satu dimensi tidak bisa keluar dari potensial, tetapi untuk potensial tangga ada dimungkinkan elektron keluar dari potensial tangga. Nah, untuk itu dilihat dari konsepnya dibagi menjadi dua bagian paling tidak. Itu jika energinya lebih kecil dari potensial tangga. Yang keduanya jika energinya lebih besar dari potensial tangga. Nah, dari sisi itu kita coba melihat bahwa ya sesuai dengan gambar, suatu partikel bermasa M bergerak dari kiri ke kanan pada suatu daerah dengan potensial berbentuk tangga seperti gambar 1 yang terlihat di layar. Daerah X lebih kecil dari 0, potensialnya 0, sedangkan pada daerah X lebih besar sama dengan 0, potensialnya konstan sebesar V. Jadi membentuk konstan seperti akar tangga dimungkinkan. Jadi kalau dilihat dari gambar itu, ya kita melihat bagaimana bentuk fungsi gelombang partikel tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, jika energi partikel kurang dari atau sama dengan potensial. Setelah itu juga energi lebih kecil dari potensial. Dan yang kedua, energi partikel lebih besar dari potensial. Nah, maka dari sisi itu kita coba melihat jika energi lebih kecil dari potensial, ya potensial itu maksudnya potensial penghalang, sehingga partikel batas kemampuan dia itu melewati potensial. Ya, oleh karena itu ada dua daerah dengan potensial yang berbeda, maka persamaan Schrödinger memiliki bentuk yang berbeda-beda dan pada masing-masing daerah tersebut. Ya. Untuk daerah X lebih kecil dari 0, persamaan Schrödinger dengan potensial sama dengan 0. Jadi kalau nanti dibagi ada daerah 1 dan daerah 2, sehingga persamaan Schrödinger untuk daerah 1 min hi kuadrat d kuadrat psi x dibagi 2m dx kuadrat sama dengan e psi. Itu dia persamaan 1. Sehingga jika disubstitusi atau diolah, ya, d kuadrat psi di e kuadrat sama dengan min 2 me per hi kuadrat psi, sehingga diperoleh persamaan 3 d psi d kuadrat psi per d kuadrat sama dengan min k kuadrat psi, dengan keadaan k adalah konstanta real positif. Untuk nilai k menjadi akar dari 2me per h per hi kuadrat. Jadi dari persamaan tadi, persamaan yang kedua, ya kita akan melihat ya persamaan diferensial dari duanya dengan akar-akar bilangan kompleks yang berlainan, sehingga solusinya adalah psi 1 x sama dengan a eksponen min ikx tambah b eksponen ikx. Secara konsep kita melihat kalau yang berbentuk min ikx itu adalah decrease, sedangkan ikx adalah increase, ya, kalau dari kurva, ya, kurva naik dan kurva turun. Nah, dari bentuk solusi bergantung waktu, ya psi 1 e t sama dengan psi 2 e sebagai fungsi t. Nah, sehingga akan didapatin berapa konsekuensi, ya.
persamaan 5 adalah bentuk gelombang yang merambat dari kanan ke kiri, sehingga ditafsirkan sebagai gelombang pantul dari perambatan. X min 0 X sama dengan 0 menuju X sama dengan min tak hingga. Sementara itu untuk suku kedua ya, dari persamaan itu B I KX min GT per Hi adalah bentuk bergelombang yang merambat dari kiri ke kanan, sehingga ditafsirkan sebagai gelombang datang dengan perambatan dari X min tak hingga menuju X sama dengan 0. Nah, pada daerah lebih besar sama dengan 0 bersama Schrödinger itu dimasukkan potensial penghalangnya sebesar V ya, psi X. Nah, sehingga akhirnya didapatin pada persamaan 6 itu D psi X per dx kuadrat sama dengan 2m per hi kuadrat dalam kurung V min E psi X ya, jika didefinisikan suatu konstan real positif ya, untuk Q sama dengan akar 2m hi kuadrat dalam kurung V min E ya, karena ada penghalang. Jadi K yang tadi untuk yang tidak ada penghalang, Q itu untuk kesantai yang ada penghalang. Oke, dari sisi itu didapatin persamaan diferensial D2 nya di kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan Q kuadrat psi X, sehingga solusi umumnya psi 2x sama dengan C eksponen min kx ditambah D. Kembali secara konsep kita memahami bahwa walaupun energinya lebih kecil dari potensial, tapi dimungkinkan partikel bisa terbantul sesuai dengan rumus yang ada. Jadi ketika kita bicara lebih kecil sama dengan itu ada intensitas dari elektron atau partikel terpantul ya, dengan rumus yang ada seperti ini rumus ya. Jadi yang B yang terkait itu masuk dalam intensitas terpantul ya. Jadi kalau di sini ada disebut peluang ya terpantulnya. Ada juga nanti koefisien refleksi. Saya membaca rumus saja, membaca dari konsekuensinya dulu. Jadi dimungkinkan ada yang terpantul, ada yang melewati. Kalau melewati nanti disebut dengan koefisien transmisi. Dari sisi konsep kita melihat tidak ada yang tidak mungkin untuk partikel bergerak dengan keadaan kuantum. Nah, di sisi lain kita juga melihat kalau jika energi lebih besar sama dengan V ya, berarti energinya lebih besar dari potensial penghalang. Secara klasik tidak mungkin partikel bisa melewati karena potensialnya lebih besar. Tetapi pada konsep kuantum tidak ada yang tidak mungkin, karena apapun bentuknya dimungkinkan partikel bisa melewati ya, bisa melewati rintangan atau potensial penghalang sebesar pi. Nah, dengan konsep itu maka secara umum seperti yang dipahami sebelumnya tadi atau sekarang itu ada koefisien pemantulan atau koefisien transmisi koefisien transmisi atau koefisien diteruskan atau koefisien penerusan ya. Jadi walaupun dia berbentuk atau dengan ketalian energinya lebih besar dari potensial penghalang, jadi dimungkinkan ada penerusan di situ ya, sehingga pada akhirnya orang memahami ada koefisien refleksi. Koefisien refleksi itu sama dengan flux berkas
ya, yang terpantul, elektron yang terpantul dibagi plug berkas datang atau berkas elektron yang datang. Jadi yang terpantul dibagi yang datang, itulah koefisien refleksi. Sedangkan untuk koefisien transmisi, plug berkas diteruskan dibagi dengan plug berkas yang datang. Nah, itu namanya koefisien transmisi. Jadi dimungkinkan semua untuk kondisi itu ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, sehingga orang akan melihatnya sebuah konsep baru terjadi di fisika ya, atau orang lebih mengenalnya sebagai fisika kuantum. Saya kira itu yang penting, nanti kita membahasnya secara konsep bersama sekaligus contoh soal yang terkait dengan model potensial tangga ya. Kalau yang kemarin itu satu dimensi tidak ada celah untuk keluar, tapi potensial tangga ini sifatnya terbuka. Nanti akan dilihat seberapa besar energi yang datang dan dibanding dengan potensial penghalang, sehingga nanti ada fluktuasi kondisi itu yang dipahami ya. Jadi energi lebih kecil dari potensial penghalang, atau energi lebih besar sama dengan potensial penghalang. Oke, saya kira itu nanti kita bincang-bincang saja untuk membahas contoh soal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.